Mas Jokowi terus saja blingsatan kemana-mana dan meremehkan rakyat Indonesia, Anda akhirnya pasti akan jatuh terhina. Nah Pak Bas, bisakah gedung yang ada di bawah Garuda itu diperlihatkan ke publik ya, supaya yang mengatakan istana Garuda seperti istana kelelawar tidak lagi berspekulasi yang aneh-aneh ya. Jangan-jangan baru selesai 2%. Mengapa nggak dipertontonkan kepada publik ya? Sesungguhnya Pak Jokowi ya, yang saya melihat itu dia itu chicken hearted man ya. Manusia dengan ya hati yang chicken, hati ayam ya. Banyak orang ya yang senang melihat bahwa Indonesia itu bagus kalau mangkrak kali ya. Ibu kota belum jadi sudah dibilang mangkrak, kereta cepat sudah jadi mau dimangkrakkan. Persis seperti kita main layangan rebutan. Kalau yang lain nggak dapat, cuma kita satu yang dapat, yang lain kemudian menghancurkan. Tidak boleh meneruskan yang sudah ada, yang sebelumnya warisan dari sebelumnya. Mentalitas seperti ini tentu tidak dapat dibenarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait bersama channel Sirait Media. Apa kabarnya kawan-kawanku? Senang tiasa ya. Kita sudah merayakan hari ini kemarin ya, ulang tahun kemerdekaan gitu ya, di IKN lagi ya kan. Nah, kali ini saya ada informasi terbaru teman-teman untuk para pemirsa semuanya. Tentunya nggak kalah bagus gitu, nggak kalah keren gitu ya. Tetapi sebelum video ini ada baiknya pemirsa Sirait Media silahkan tekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel Sirait Media, channel kesayangan kita ini ya, yang pasti channel terpercaya dan selalu mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya Jokowi. Ini dia ya. Di kesempatan ini saya mau mengulas sedikit pernyataan lalu mengolok-ngolok kebijakan Pak Jokowi, selalu menghina, menginjak-injak apapun dari kinerja Pak Jokowi. Bahkan nyarisnya Pak Jokowi itu tidak ada benarnya sama sekali di mata Ferry Amsari ini. Maka dari itu saya mau bagikan teman-teman, apakah dia cocok menjadi hukum tata negara gitu ya. Nah teman-teman, di podcast kali ini teman-teman bisa tonton nanti, mudah-mudahan tidak kena strike ya, karena kita pinjam dari videonya dari channel lain ya, izin sumber yang kita ambil ya, yang selalu mengolok-ngolok tentang kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ini sangat menarik sekali teman-teman, kawan-kawan Sirait Media, untuk kita simak bersama. Dan biar tidak bertele-tele pemirsa dan juga teman-teman, mari kita dengarkan dulu pembahasan atau statement-statement video. Saya adalah orang yang sejak awal dan secara konsisten mendukung pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Gagasan, program, dan rencana kerja Presiden Joko Widodo ini harus didukung. Mengapa saya mendukung penuh? Karena saya adalah putra Gorontalo asli yang kini menjadi anggota DPR RI, dan saya menjadi bagian dari wakil Indonesia Timur. Selama 5 tahun ini, saya bisa merasakan dan menyaksikan sendiri bagaimana ketertinggalan kawasan timur Indonesia. Saya keliling daerah ke pelosok-pelosok desa, dan sudah lebih dari 600 titik saya kunjungi. Mereka miskin, tertinggal, dan terbelakang. Kontribusi ekonomi Sulawesi terhadap ekonomi nasional hanya 6,73%, Kalimantan 8,21%,
Maluku dan Papua 2,61%, dan Bali serta Nusa Tenggara 2,75%. Yang terbesar adalah Jawa dan Sumatera yang mencapai 79,70%. Betapa senjangnya antara barat dan timur. Gorontalo memiliki jarak yang relatif dekat dengan Kalimantan Timur. Hanya dipisahkan Selat Makassar. Pemindahan ibu kota negara ini akan memiliki dampak yang sangat besar terhadap pemerataan ekonomi. Akan ada kemajuan bagi Gorontalo dan Indonesia Timur pada umumnya. Jadi, pemindahan ibu kota adalah pilihan tepat untuk lompatan perbaikan. Memang masih ada kontroversi, mungkin karena mereka belum paham atau berselisih soal daya dukung dan momentum waktunya. Semoga dengan terbitnya buku yang ditulis oleh Bapak Andrinov Caniago dan Bapak Jehansyah Siregar, semua menjadi tercerahkan. Ini buku akademis sehingga memuat fakta-fakta objektif. Keputusan memindahkan Jakarta sebagai ibu kota adalah keputusan yang tepat dan berani. Jakarta sebagai megacity terbesar di dunia akan melampaui Tokyo pada tahun 2030 dengan jumlah penduduk lebih dari 30 juta, memiliki beban yang sangat berat dan kompleks terkait dengan banyak sekali isu transportasi, lingkungan hidup, dan lain-lain. Tetapi tentunya kepindahan ibu kota ke Kalimantan juga harus diperkuat dengan banyak sekali perspektif akademik, banyak data-data yang harus kita baca, dan saya sangat mengapresiasi, mengucapkan selamat kepada senior saya, Bang Andrinov Caniago, dan sahabat saya, Jehansyah Siregar, yang telah menulis buku yang sangat penting ini, menjadi rujukan bagi kita semua, terutama para pengambil kebijakan yang sekarang sedang bekerja keras memastikan ibu kota negara Nusantara menjadi ibu kota kebanggaan kita, menjadi pusat pemerintahan yang memberikan dampak signifikan tidak saja bagi kota-kota atau daerah di Kalimantan, tetapi juga bagi perkembangan kota-kota Indonesia pada umumnya. Selamat Uda Andrinov dan juga Bang Jehansyah Siregar. Insya Allah buku ini maslahat dan manfaat. Saya ucapkan selamat kepada Pak Andrinov Caniago dan juga kepada Saudara Jehansyah Siregar yang hari ini meluncurkan buku 9 alasan dan 8 harapan memindahkan ibu kota ke IKN Nusantara. Adalah suatu kebahagiaan ketika kita menyaksikan ada presiden dan ada dukungan dari masyarakat untuk memindahkan ibu kota. Bukankah perbincangan untuk memindahkan ibu kota sudah lama sekali dilakukan? Ada yang rencananya mau pindahkan ke Kalimantan Tengah, ya Bung Karno. Kemudian juga ada yang memindahkan ingin ke mana Jonggol, Pak Harto. Kemudian ada perbincangan lagi ke tempat lain. Dan akhirnya yang berani memindahkan adalah Joko Widodo. Tentu kita bersyukur karena ibu kota, istana kita dibangun oleh para penjajah. Dan Jakarta telah berkembang menjadi kota yang sangat penting, sangat besar, dan juga sekaligus sangat merisaukan. Karena tinggi permukaan air tanahnya juga turun, rob datang terus ke Jakarta, air bersihnya semakin buruk, kemudian limpasan air dari daerah sekitarnya juga semakin banyak, banjirnya luar biasa, dan kota ini telah berubah menjadi sebuah kota yang sangat dramatis sekali. Kota apa saja, pendidikan iya, hiburan juga, tempat bekerja iya, industri juga, kriminalitas juga, kejahatan juga, korupsi juga, transportasi publik juga ada di sana, persoalan-persoalan di lapangan, persoalan kota besar semua ada di sana. Dan lama-lama Jakarta menjadi the greater Jakarta, besar sekali. Dan lama-lama 2 hari kita keliling di sekitar greater Jakarta tidak cukup, sudah menjadi seperti Mexico City. Nah, tentu kita punya banyak harapan ketika ibu kota pindah ke Nusantara. Harapan kita tentu saja adalah bisa mencapai idealisme kita, menjadikan Indonesia tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, apalagi di Jakarta, tapi pusatnya di tengah-tengah, sehingga ekonomi di sekitarnya kemudian bisa berkembang. Bukankah selama ini kita sudah melihat condong ke barat, tapi sekarang di tengah-tengah. Harapan kita, investasi tidak ada, tidak hanya dilakukan di Nusantara, tetapi juga di kota-kota sekitarnya, bahkan pulau-pulau sekitarnya. Logistiknya juga berpusat di sana. Lapangan pekerjaan bisa berkembang di sana. Pendidikan juga bisa berkembang di tengah-tengah.
para ahli kita tidak hanya berkumpul di Pulau Jawa tapi juga di kota-kota lain. Tetapi perkembangan belakangan ini memang agak merisaukan. Mungkin karena Presiden Joko Widodo menjelang akhir masa jabatannya, perbincangan lebih banyak aspek politik, investor yang katanya belum datang, dan banyak orang ya yang senang melihat bahwa Indonesia itu bagus kalau mangkrak kali ya. Ibu kota belum jadi sudah dibilang mangkrak, kereta cepat sudah jadi mau dimangkrakkan. Persis seperti kita main layangan rebutan, kalau yang lain nggak dapat, cuma kita satu yang dapat, yang lain kemudian menghancurkan. Tidak boleh meneruskan yang sudah ada, yang sebelumnya warisan dari sebelumnya. Mentalitas seperti ini tentu tidak dapat dibenarkan. Bahwa perlu dikoreksi iya, bahwa perlu diperbaiki iya, bahwa budgetnya jangan terlalu boros iya, bahwa kita perlu menjaganya agar menjadi ibu kota yang benar-benar sesuai dengan harapan kita iya, tapi bukan dimangkrakkan. Ibu kota pindah ke sana sudah benar, tetapi perlu dukungan dan perlu akal sehat. Jadi bukan sekedar memangkrakkan, saya kira itu tidak tepat. Tapi gagasan awalnya kita harus kembali, yaitu bagaimana menjaga keseimbangan antara Jawa, luar Jawa, tengah, kiri, kanan, barat, timur ini menjadi satu hal yang seimbang untuk menjaga Indonesia masa depan dan tentu saja kota yang baru. Oke kawan-kawan, kita akan bacakan komen-komen kalian di video kita ini. Jadi teman-teman kalau komen, kalau habis video silahkan komen ya, nanti akan saya bacakan buat teman-teman komen-komentar kalian, masukan-masukan kalian. Mana tahu politisi bahkan pemerintahan maupun menteri-menteri akan menonton video ini, sampai pejabat-pejabat tinggi gitu ya, bahkan bisa jadi Presiden Jokowi sendiri atau asisten-asisten Pak Prabowo juga menonton gitu ya. Jadi maka itu jangan lupa tinggalkan di kolom komentar, nanti biar saya bacakan. Seperti mereka, kita baca dulu ya. Dari Julis, banyak orang yang tidak mau berintrospeksi terhadap diri sendiri sehingga selalu menyalahkan orang lain. Bapak Jokowi sampai saat ini belum tertandingi. Sehat selalu Bapak Jokowi. Yes, siap bro. Oke, dari Ica, Presiden Jokowi is the best. Sepanjang sejarah Indonesia juga is the best. Dia mendunia. PDIP tanpa Pak Jokowi kasihan deh. Itu hebatnya Pak Jokowi. Biar yang benci Pak Jokowi melek buka mata. Ya, harus buka mata nih, buat kalian ini harus buka mata. Jokowi bukan pelongo-pelongo. Iya, lihat tuh kemarin IKN gimana ya kan, dibentuknya ya kan, upacaranya wah megah, yang dibilang sama salah satu ketum akan hancur. Terus Amin Rais juga bilang akan berantakan, akan dipermalukan sendiri dengan kinerja dia sendiri. Apanya yang dipermalukan gitu kan? Lihat itu, Indonesia terbangun ya. Ya, itu teman-teman. Terus kita lanjut ya, seharusnya lu bangga punya Pak Jokowi. Yes, kita harus bangga, Indonesia bisa disegani di negara lain. Ya benar, ini saya setuju. Kenapa saya bilang gitu? Saya pengalaman kemarin, saya ke Singapura, teman-teman. Saya makan, terus saya cari makan gitu ke pasar-pasar gitu ya. Terus ngomong, ditanya sama orang sono, dari mana gitu, dilihat laga kita kayak Melayu gimana gitu ya. Saya bilang Indonesia, I am from Indonesia gitu kan. Akhirnya dia jawab, wish Jokowi. Nah, dia langsung bilang begitu mas bro. Iya, dulu saya 10 tahun lebih lah, 11-12 tahun yang lalu ke Singapura, kita itu dianggap remeh sama Singapura gitu, nggak dianggap gitu, ini orang-orang miskin gitu ya, miskin gitu. Nah sekarang kita dibikin sama Pak D Jokowi ini luar biasa gitu. Salah satunya saya naik Grab, berbincang dengan Grab gitu, ngobrol, lama-lama akhirnya berbincang gitu. Akhirnya kita, wih dari mana? Dari Indonesia, karena kan saya nanya alamat menuju dari sini ke sini, tahu nggak gitu kan. Dan dia bilang nih, dan akhirnya sampai ngomongin pemerintahan. Dia bilang, wih Jokowi itu hebat, seharusnya ditambah lagi dia bahkan 15-20 tahun untuk menjabat gitu. Tapi ya itulah
konstitusi kita tidak bisa segampang itu Mas Bro gitu kan. Kita cuma bisa 5 tahun terus mencaloni lagi, kalau menang 5 tahun lagi biar terbentuk gitu ya. Dia bilang Jokowi is the best gitu di sana. Sampai saya juga di Malaysia juga mengakui bahwa dulu jembatan saya ke Malaysia juga, jembatan di Pancora, terus ada Monas, Tugu Monas, itu diapresiasi teman-teman sama Malaysia, dibikin jadi contoh, template dan sebagainya. Ini Indonesia bagus dulu 20 tahun yang lalu, 20-30 tahun yang lalu. Tetapi setelah ke depan ini tidak ada lagi pembangunan lagi. Semenjak Pak Jokowi gitu ya masuk dalam pemerintahan, pembangunan gitu kan, dia bikin kereta cepat kayak di luar negeri, wow ya kan, host ya. Terus apalagi bandara-bandaranya bagus, keren ya, mantap. Terus jalan-jalanan di gang-gang semua dibagusin gitu ya, semuanya diaspal, tol-tol sudah cepat dan sebagainya. Dulu kata orang Malaysia ngelihat Pancoran aja tuh, Tugu Pancoran, wih keren banget gitu. Flyover yang ada di Cengkareng keren banget dia bilang. Ternyata lebih keren lagi di IKN yang dibentuk dia gitu ya. Itu ya teman-teman. Jadi kita harus bersyukur kalau menurut saya ya. Bukan saya penjilat, saya nggak ada apa-apanya di ini, tapi saya lihat sosok Pak Jokowi ini memang yang dibilang si kawan kita ini tadi bisa disegani di negara lain. Nah, kita berharap apa yang dibangun oleh Pak Jokowi dan bisa dilanjutkan oleh Pak Prabowo ke depannya gitu. Seperti yang Pak Prabowo impikan juga, inginkan, kerinduannya di 2014 sama mencalonkan, dia mengatakan Indonesia akan menjadi macan Asia lagi. Boy. Gitu ya. Jadi kejang-kejang tuh semua elit-elit politik yang tidak mendukung Pak Jokowi. Nah, lihat sekarang 80% ya kan. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Dari Roy Nababan, hebatnya Bapak Jokowi adalah membiarkan rakyat berbicara pro dan kontra kemenangan Bapak Jokowi karena dukungan rakyat. Ya, saya setuju itu ya. Ya, mungkin kalau Pak Jokowi kejam nanti sama aja gitu, tidak akan bisa membangun. Yang ada nanti dibilang otoriter dan sebagainya. Dan memang saya lihat Presiden Jokowi memang kalem menurut saya ya. Emang kalem gitu, dia ngge aja tapi kerja gitu. Itu yang penting, jangan banyak cuap-cuap kayak Rocky Gerung gini, ngerjain juga kagak apa gitu, nggak ada yang dikerjain gitu kan, cuman ya cuap-cuap di layar kaca mah gampang gitu kan, tapi pembuktian yang dibangun apa gitu ya. Kita lanjut lagi. Cynthia, alhamdulillah Jokowi presiden terbaik NKRI, takdir ilahi ya. Oke, terus kita ini Abeng, Pak Jokowi presiden terbaik di antara presiden yang lain. Yes, ya bisa dibilang. Tapi kalau ini saya bilang semuanya itu memang sudah rentetan ya gitu, semuanya terbaik lah gitu. Tapi ada yang lebih terbaik gitu ya. Semuanya baik untuk mau membangun negeri ini gitu ya. Kita lanjut lagi. Irda, Bapak Presiden Jokowi nggak bisa digantikan yang lain. Presiden legendaris, ya legendaris gitu. Makanya kita berharap lagi nanti Pak Prabowo yang bisa meningkatkan gitu ya apa yang tahap yang udah dibangun oleh Pak Jokowi. Karena gini teman-teman, saya kemarin dapat edukasi dari tokoh-tokoh kita gitu ya, dedengkot kita, dan itu menurut saya top banget gitu. Dia mengatakan Pak Jokowi itulah satu-satunya contoh yang memberikan estafet untuk selanjutnya, membentuk generasi muda ataupun apapun itu
untuk melanjutkan apa yang digarap dia, yang dikerjakannya. Karena selama ini presiden-presiden yang ini silih berganti, yang ada itu cuman berganti kepada stuck di situ kinerja dia gitu. Jadi kinerja dia yang begitu, kinerja yang dibuat dia gitu, dan akhirnya dibangun lagi gitu kan. Karena lihat dari apa, presiden kita Soekarno ke Soeharto itu estafetnya nggak ada. Yang ada malah Soekarno nangkep yang ada Soeharto nangkap Soekarno hingga akhir hayat hidupnya di penjara dan sebagainya. Itu kan tidak bagus, padahal itu dipolitisi oleh politik luar negeri gitu. Akhirnya apa, 32 tahun menjabat juga, lengser juga Pak Soeharto, diambil oleh wakilnya Habibie langsung lepas lagi ke Gus Dur, ya kan. Gus Dur dikudeta lagi sama Ibu Megawati, maju lagi, ya kan. Akhirnya lanjut lagi ke SBY, Megawati dendam sama SBY sampai 10 tahun tidak ada datang ke istana, ke MPR, DPR RI untuk menyambut presiden kita SBY yang terpilih. Dia tidak terima dengan kekalahannya. Itu teman-teman yang harus kita lihat dari Pak Jokowi. Yang lihat ketika dia menang 2014, dia coba 2019 lagi dia menang, dan hati nurani dari Pak Prabowo melihat sosok Pak Jokowi, dan akhirnya merapat mereka menggabungkan anak bangsa ini, ya kan, menjadi untuk membangun negeri ini. Itu sangat keren, saudara. Pak Prabowo yang ikhlas mengalah dan mau untuk bergabung di kabinet Pak Jokowi, dan Pak Jokowi juga welcome dengan Pak Prabowo untuk membangun negeri ini, bukan membangun tata kekayaan kekuasaan yang mau diinin, tapi untuk membangun negeri ini. Mereka rela, mereka bersatu padu memberikan kekuatan, memberikan ide-ide, memberikan gagasan untuk negeri ini. Dan akhirnya apa, Pak Jokowi bersedia menyiapkan estafet yang telah diberikannya. Kemarin kita bisa merayakan hari kemerdekaan di IKN. Itu sejarah besar gitu, saudara ya. Itu sejarah besar bagi rakyat Indonesia. Orang-orang Singapura, orang Malaysia, Filipina itu menangis, saudara. Saya katakan ya, menangis. Kenapa saya bilang menangis? Karena dia melihat dua pemimpin Indonesia ini bersatu padu. Di mana ada pemimpin, biasanya Obama aja sama Amerika, di Amerika sama sekarang tidak ada damai-damainya, bertengkar. Tidak ada mau yang dibangun, malah ditutup. Contoh seperti gubernur kita Ahok dan Anies pada saat itu. Apa yang dibangun oleh Ahok dihancurkan oleh Anies, dibangun, diganti nama, di ini, di itu, di ini. Kan capek, saudara. Kapan kita mau berkembang? Kapan Indonesia mau maju lagi? Apalagi sebentar lagi Indonesia emas, yang dibilang kita harus menyambut Indonesia emas. Itu, saudara, kalian harus paham ini. Jadi estafet yang diberikan dari Jokowi ke Prabowo itu bagus. Apa salahnya? Oke, dibilang dinasti, pemimpin yang baik. Saya kemarin baca bukunya. Pemimpin yang baik, ataupun dimanapun, di perusahaan dan sebagainya, dia memberikan jabatannya ketika sudah selesai kepada generasi berikutnya. Dan dia membuka semua ini loh, semua. Ayo bantu lanjutkan. Itu bukan bantu berantakin, kita ulangin lagi, kita benahin lagi gitu. 5 tahun gak cukup, saudara. Lebih baik membantu membangun yang sudah ada. Itu ya teman-teman, yang harus kita jaga, yang harus kita pahami gitu. Ini estafet ini udah enak antara Jokowi dan Prabowo. Dia melempar
eh, tongkat estafetnya, tongkat komandonya kepada Prabowo. Prabowo menerima, dan Prabowo mengambil Gibran lagi. Kita nggak tahu ke depannya setelah 10 tahun nanti Prabowo Gibran menjabat dan sebagainya, akhirnya bisa maju ke generasi muda gitu ya. Itu luar biasa, perfect is amazing brother gitu ya. Kita lanjut, saya udah panjang banget ini saudara, ini udah 5 menit saya ini ya. Kita lanjut. Elizabeth, apapun kata orang menjelekkan Pak Jokowi Presiden RI, menurut aku dan keluargaku beliaulah yang terbaik. Selamat panjang umur, sehat selalu. Doa kami menyertai Bapak dan keluarga Bapak. Amin. Ya, kita sarangnya. Terus siapa lagi nih? Feni. Masih lebih banyak yang mencintai Jokowi, ada 70%. Kalau pembenci cuma 30%. Ya benar. Benar itu kawan. Sarangnya. Pemerintah yang dipimpin oleh Insinyur Haji Joko Widodo sudah benar dan jelas, dan suatu kewajiban dan tanggung jawab bagi pemimpin selanjutnya untuk meneruskan dan menuntaskan apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah yang lama. Nah ini Ardo Bernardo, gue setuju omongan lo, komentar lo. Harus ada estafet tadi yang saya bilang teman-teman, dan itu harus ikhlas gitu, harus ikhlas. Pak Jokowi minta maaf itu kepada seluruh Indonesia, bukan kepada ketua partai coy gitu ya. Kita lanjut lagi. Ibeng, ya semoga Pak Prabowo bisa meneruskan Pak Jokowi, bahkan lebih baik lagi ya Pak Prabowo. Siap, pastilah. Yang penting ikhlas gitu ya, dan bisa menerima gitu ya. Mantap Bang, saya selalu mendukung pembangunan di Indonesia. Ya, saya juga mendukung karena saya merasakan, kita melihat gitu ya. Salah mengartikan dinasti. Dinasti itu suatu jabatan yang diberikan langsung oleh yang berkuasa, tanpa seleksi, tanpa tes, tanpa pemilihan langsung oleh rakyat. Ya benar. Kalau ini kan ada pemilihan bos. Kalau kamu nggak suka, jangan pilih, ya kan? Ini menang 1 kali putaran gitu ya. Kita harus pahami itu bos, 1 kali putaran, kecuali 2 kali putaran berarti 50-50, 50-50 gitu kan. Ini 1 kali putaran dari 3 kandidat calon gitu ya, lewat ya. Ricardo, itulah hebatnya orang jujur, lugu, tidak korup, bijaksana, perlu dicontoh, suri tauladan. Tauladan bagi kita. Sediko dawo Pak Jokowi. Oke. Sarangeo, kita lanjut. Siapa nih? Aman Jaya, presiden terburuk. Yang benar aja Bung, lu kalau ngomong jangan asal jeplek, geblek. Jokowi memang sadis, membabat musuh-musuh politik yang sekiranya akan menghambat percepatan dia membangun bangsa ini. Tapi hati dan perbuatannya sangat-sangat lembut untuk rakyatnya. Dia seperti seorang ayah yang melindungi anak-anaknya dari begal dan preman-preman korupsi dan sombong gitu ya. Ya, saya setuju kawan. Saya setuju. Oliver, karena kehebatannya membangun negeri usaha Nusantara 10 tahun membawa kemajuan dari pemimpin yang lalu. Siap. Ya, setuju kawan. Pak Jokowi hebat, ngajak rival bersatu membangun bangsa. Negara jadi sejuk. Iya, dulu gimana, ada kadrun, ada ini buaya gitu kan, cicak gitu ya. Itu aduh, perpecahan saudara. Mungkin negara luar sudah ketawa-ketawa, ini bentar lagi pecah nih gitu ya. Kita adu domba dari politik, terus adu domba dari agama, pecah nih, minta bubar nih negara. Akhirnya apa? Kemiskinan, nggak ada perputaran perekonomian. Itu ya saudara. Kita lanjut. Itu hal yang luar biasa.
Tidak seperti si ibu tua yang selalu menghina dan mencaci maki Pak Jokowi. Tapi menteri-menterinya tetap ikut menikmati kekuasaan. Nggak punya rasa malu. Itulah PDIP. Hanya bisa menyalahkan, tapi nggak bisa introspeksi diri. Aduh, ini ngeri juga ini si kawan ini. Ini dalam ini kawan. Saya nggak sebutin nama deh, nanti dicari sama ini sama Ibu Mega PDIP ya. Orang-orang itu bahaya nih gitu ya. Jadi saya nggak mau sebut nama siapa yang menulis komentar ini. Saya menjaga identitas dia ya, karena dalam ini omongannya teman-teman ya, kawan-kawan Sirait Media. Kita lanjut ya. Siapa ini? Julita Sitorus. Pokoknya Pak Jokowi presiden terbaik sepanjang sejarah. Bagi bangsa Indonesia yang setuju pasti kasih jempol sebanyak-banyaknya. Jempol, ya, saya setuju, saya kasih jempol. Kita lanjut. Esther, biarkanlah para pembenci itu dalam mimpinya. Biarkanlah para pembenci menikmati dan singgasananya yang lapuk. Biarkanlah cemooh, hujatan, bahkan fitnah yang tebar ke segala penjuru menimpa balik kepadanya. Karena Tuhan Maha Kuasa semudah membalikkan telapak tangan, menghancurkan mereka secepat kedip pula gitu. Tuhan yang Maha mengubah, mengganti hati mereka untuk mengakui kesalahannya. Pak Jokowi lanjutkan. Oke, kita lanjut lagi. Dian, ya pantas dipuji Pak Jokowi. Sudah menjadi fakta kerja nyata pembangunan di mana-mana. Tol, bendungan, IKN, jalan-jalan mulus. Jempol buat Pak Presiden Jokowi. Salah satunya di Lampung yang sudah 30 tahun lebih jalan rusak ketika diambil alih oleh Presiden Jokowi, selesai sudah. Ya, mungkin ini dari Lampung ya. Oke, kita lanjut lagi dari Inang Nabaho. Nah, ini kayaknya banyak Batak ya. Bapak Jokowi atau siapapun di akhir jabatan inilah baru bisa dinilai apa sebabnya Jokowi dicaci setiap hari. Di demo berjilid-jilid justru elektabilitasnya makin tinggi. Benar ya, ini saya setuju nih kawan ya. Kita lanjut lagi. Apa ini namanya? Rio Derwanto, apa sebabnya Jokowi diduga pekerjaannya akan gagal? Pengambil ahli blok, pembuatan industri raksasa, trans, bendungan, bandara, event yang mendunia justru terlaksana dengan sempurna. Yes, benar kawan. Ya benar. Benar sekali. Lilis, apa sebabnya orang-orang yang merapat ke Jokowi elektabilitasnya naik sedangkan yang menjauh Jokowi hancur? Ya begitulah. Itulah teman-teman. Terus siapa lagi? Surya Adapta, Bapak Jokowi adalah presiden terbaik teladan dunia. Semoga Bapak Prabowo lebih baik juga. Yes. Melita, Bapak Jokowi yang cerdas, pekerja keras untuk mencapai Indonesia yang maju. Yes. Wery, rata-rata rakyat Indo sering ngomongin isu-isu tanpa data, merasa paling cerdas. Ketika dia ditembak balik, nggak bisa apa-apa. Ya. Johnson Gaben, kelemahan terbesar Pak Jokowi adalah terlalu sabar. Kalau gue bawa ke meja hijau. Tapi itulah kerennya Pak Jokowi, bisa sangat sabar ngadepin pembencinya dengan capaian-capaian Indonesia saat ini. Semoga beliau diberi kesehatan dan dapat terus berkontribusi untuk kemajuan bangsa di posisi apapun pasca purna tugas. Ya, saya juga setuju dengan apa yang dibilang brother kita, kawan kita ini Johnson ya. Seharusnya
tetap Pak Jokowi berkontribusi walaupun sudah pensiun gitu, karena otak dia itu cerdas kalau menurut saya. Dia cepat gitu ya, walaupun dibilang orang pelongo-pelongo, tapi lihat tuh Jakarta bagus, ini bagus gitu ya. IKN kita lihat sendiri gitu kan, Jakarta dibikin ini watch gitu kan, Jakarta Bandung kereta cepat gitu ya, udah keren itu bos gitu. Boy Raja Guguk kepengen komen ya, pada dasarnya semua partai tujuannya dan misinya serta slogan ingin memajukan bangsa beserta rakyatnya. Sekarang sebagian sudah sadar, yang dulu disangka punya pemimpin deso, pelongo-pelongo dan sebagainya, ternyata mereka salah. Cukup di sini aja Bang Leo. Siap. Oke, kita lanjut lagi. Ratna Sari, di era Pak Jokowi cukup memuaskan. Ya. Rudi Yohanes, tangkap aja orang ini yang memfitnah presiden. Ya, nggak segampang itulah. Nanti lebih capek, banyak biayanya habis gitu ya untuk nangkapin orang. Capek di pihak kepolisian, capek di pihak-pihak institusi yang mengurus-ngurus ini. Gampang sebenarnya, tinggal panggil orang IT yang ngujat-ngujat kayak gini, terus lihat seluk-beluknya, jejak rekamnya sudah ada yang memfitnah ini gitu kan. Gampang sebenarnya, cuman ya udahlah, habis banyak biaya, materi dan sebagainya, tenaga, dan akhirnya kita tidak kerja gitu. Mending kerja aja terus gitu, kata Pak Jokowi ya kan. Oke, yang terakhir ya, kita akan baca komennya ini biar lebih keren lagi gitu ya, karena sudah panjang waktu kita. Ya, di sini Markus Nainggolan ya. Kasihan Pak Jokowi selalu diserang and difitnah. Sabar ya Pak, semua itu ladang amal buat Pak Jokowi di akhirat. Amin. Allah nggak tidur Pak, biarkan tangan Allah aja yang bekerja menampar si tukang fitnah and tukang hujan, karena balasan Allah lebih pedih. Ya benar, saya setuju. Itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi juga. Ya mungkin itu teman-teman ya, komentar-komentar teman-teman yang memberikan motivasi yang mudah-mudahan ditonton oleh politisi-politisi dan pendukung-pendukungnya Pak Jokowi, agar mereka tetap semangat juga gitu ya. Mudah-mudahan Pak Jokowi baca gitu, kayak kemarin dia tonton juga gitu ya. Saya ketemu sama beberapa ini, gua tonton video lo gitu kan, dia bilang menarik juga dikemas gitu ya. Itu ya teman-teman, jadi jangan segan-segan untuk berikan komentar, jangan segan-segan untuk memberikan apresiasi, jangan segan-segan juga untuk beri dukungan dan doa gitu ya di kolom komentar kalau kalian setuju dengan video yang sudah saya buat ini. Ya, terakhir kita kembali saja ke hukum jari gitu ya. Jari, nih jari ya, nih jari. Nah, kalau dihitung kebalik begini, hukum alam yang sangat mudah dipahami, di mana jika satu jari telunjukmu mengarah ke seseorang, maka 4 jarimu yang lain mengarah ke dirimu sendiri. Nah gini ya, nih 1, 2, 3, 4. Nah itu ya, jadi ingat teman-teman, satu kali kamu menunjuk kesalahan seseorang, sesungguhnya 4 kesalahanmu akan siap dipertontonkan oleh Sang Pencipta, Sang Maha yang adil dan Maha yang tahu. Itu mungkin dari saya video hari ini. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu, bye bye.